Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Kali ini kita akan membahas lagi prediksi soal PPPK untuk umum, ya, untuk semua formasi juga, soal manajerial dan sosial kultural, beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Nah, baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita menuju soalnya. Soal nomor satu. Saat Anda belanja, ada seorang anak kecil dengan pakaian yang lusuh sedang melihat makanan di swalayan sambil menghitung uang yang ia miliki. Anak tersebut terlihat habis menangis meminta uang belanja kepada orang tuanya. Sikap atau perasaan Anda saat itu, apa yang Anda lakukan? A. Akan melihat terlebih dahulu anak tersebut apakah uangnya cukup untuk membeli makanan yang ia inginkan. B. Mendatangi anak tersebut untuk menanyakan makanan yang ia inginkan dan membayarnya. C. Saya tetap melanjutkan belanja karena setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. D. Saya merasa kasihan kepadanya dan berpikir bahwa anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. E. Saya melewati anak tersebut dan berpikir bahwa kebutuhan dasar anak tersebut sudah tercukupi. Jawaban mana yang paling benar, Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah B. Mendatangi anak tersebut untuk menanyakan makanan yang ia inginkan dan membayarnya. Pilihan B menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap kebutuhan anak tersebut. Dengan mendekati anak tersebut dan menanyakan makanan yang diinginkannya, Anda menunjukkan perhatian dan kemungkinan besar memberikan bantuan untuk memenuhi keinginannya. Ini adalah tindakan yang peduli terhadap keadaan orang lain, terutama anak-anak yang mungkin memerlukan bantuan. Nah, jawaban nomor satu adalah B yang paling benar. Nomor dua, Anda adalah seorang guru yang memiliki siswa yang sulit diatur. Setelah melakukan pendekatan, ternyata siswa tersebut memiliki masalah keluarga dan melampiaskannya di sekolah. Hal yang Anda lakukan, A. Saya akan mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah untuk meminta arahan dan petunjuk. B. Saya mengantar siswa tersebut kepada guru bimbingan dan konseling untuk mendapatkan pembinaan. C. Saya mendatangi orang tua siswa tersebut untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan anaknya. D. Saya membiarkan saja karena kenakalannya sesuatu yang lumrah. E. Saya akan melakukan pendekatan dan berbicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut dan memintanya untuk memperbaiki sikap. Jawaban yang tepat adalah C. Saya mendatangi orang tua siswa tersebut untuk membicarakannya semua hal yang berkaitan dengan anaknya. Pilihan C menunjukkan tindakan yang komprehensif dan inklusif. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa adalah cara untuk memahami lebih dalam masalah yang dihadapi oleh siswa dan membangun kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam menangani masalah tersebut. Ini juga dapat memberikan solusi yang lebih efektif dengan memperoleh informasi langsung dari orang tua siswa. Namun di sini ada jawaban yang mungkin bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengundang orang tua, yaitu jawaban E, benar sekali. Saya akan melakukan pendekatan dan berbicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut dan memintanya untuk memperbaiki sikap. Jadi sebelum jawaban nomor C, kita bisa melakukan jawaban E dulu. Ya, baik. Nomor 3. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepermudaan di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi yang mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Diam saja karena Anda bukan warga setempat. B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. C. Hanya menyampaikan gagasan Anda tersebut kepada paman Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda-pemuda setempat. E. Menyampaikan gagasan Anda kepada tokoh masyarakat setempat. Jawaban nomor 3 adalah C yang paling tepat. Hanya menyampaikan hal tersebut kepada paman Anda. Pilihan C menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dan menghormati. Sebelum melibatkan pihak eksternal seperti pejabat desa atau tokoh masyarakat,
Menyampaikan gagasan atau saran kepada paman Anda terlebih dahulu dapat membuka dialog secara internal. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan kontribusi positif tanpa langsung melibatkan pihak luar, sehingga mencegah kemungkinan konflik atau ketidaknyamanan di dalam keluarga. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C. Nomor 4, dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan adalah A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Jawaban nomor 4 yang tepat adalah D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Pilihan D menunjukkan sikap yang proaktif dan kolaboratif. Daripada langsung menggantikan Andi atau mengambil tindakan drastis lainnya, lebih baik memberikan dukungan kepada Andi untuk meningkatkan kinerja tim. Dengan menyemangati dan memberikan bantuan, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan membantu Andi untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapinya. Pendekatan ini dapat memperbaiki situasi tanpa perlu mengambil langkah-langkah yang ekstrim. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Nomor 5, Anda bekerja sebagai petugas jaga malam sebuah perusahaan. Suatu hari, salah seorang petinggi perusahaan membawa teman-temannya dan menggunakan kantor sebagai tempat untuk berpesta. Hal yang Anda lakukan adalah A. Saya membiarkan saja karena ia adalah atasan saya yang bisa mempengaruhi pekerjaan saya. B. Saya akan menghubungi pimpinan perusahaan dan melaporkan hal tersebut. C. Saya melarang dan mengingatkan bahwa ini adalah kantor yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. D. Saya akan melarang dan memberitahukan kepadanya bahwa saya akan melaporkan tindakannya kepada pimpinan perusahaan. E. Saya akan melihat kondisi dan memikirkan resiko bila saya melarangnya karena ia adalah atasan saya di perusahaan tersebut. Jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah C. Saya melarang dan mengingatkan bahwa ini adalah kantor yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Pilihan C menunjukkan sikap yang tegas dan menjunjung nilai-nilai profesionalisme. Menegur atasan atau petinggi perusahaan yang menggunakan kantor untuk berpesta adalah langkah yang sesuai dan diperlukan untuk menjaga integritas dan batasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap etika dan tata tertib di tempat kerja. Jadi, jawaban nomor 5 yang paling benar adalah saya akan mengingatkan ya bahwa tempat bekerja adalah tempat bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pesta mereka. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, itu tadi adalah 5 soal prediksi dari CC Caroliane untuk semua formasi atau bisa digunakan untuk prediksi soal P5. P4 maksudnya ya, pelamar P4 kok P5. P5 kurikulum merdeka. Yaitu soal manajerial dan sosial kultural. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang mungkin kurang benar. Silakan di komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.